Dua api. Lang Tian mengangkat kepalanya. Tertegun sejenak. Tidak bisa mempercayainya. Di belakang Xiaoyan, ada 8 kaisar bintang 5 ke atas berbaris. Meskipun mereka dengan sengaja menahan semangat juang mereka, paksaan tidak dapat disembunyikan. Suasana seluruh toko mencekik di bawah paksaan. Lang Tian tersenyum kecut. Dia tidak tahu mengapa Suang Huo mencarinya. Hanya melihat situasinya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan biasa. Sepertinya penilaiannya terhadap Suang Huo tidak salah. Kakak Lang Tian, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Itu tidak sama, saudara Suang Huo. Silakan masuk. Lang Tian menyadari bahwa bagaimanapun juga, dia berutang budi pada Xiaoyan. Maaf, tokonya lusuh. Tolong maafkan saya. Lang Tian memanggil semua orang untuk duduk. Ruangannya relatif kecil. Lang Tian merasa sangat menyesal melihat semua orang berkerumun. Kakak Lang Tian, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu sopan. Xiaoyan tidak ingin Lang Tian merasa malu. Setelah berbasa-basi, Lang Tian bertanya, terima kasih, Brother Suang Huo, telah mengizinkan saya pergi. Lang Tian sangat berterima kasih. Saya tidak tahu mengapa Brother Suang Huo datang menemui saya kali ini. Selama Lang Tian dapat melakukan apa yang dia bisa, dia pasti akan membantu. Kakak Lang Tian tidak perlu khawatir melepaskan tripod. Omong-omong, aku harus berterima kasih kepada kakak Lang Tian. Jika bukan karena inspirasi dari teknik kakak Lang Tian, aku tidak bisa bahkan menembus peringkat ketiga kaisar. Maka pemenangnya haruslah Lang Tian. Kakak Tian, Xiaoyan memberitahu alasan masalah itu dengan sangat tulus. Lang Tian terkejut sesaat. Dia tidak menyangka Xiaoyan begitu jujur. Keterus-terangan Brother Suang Huo membuat Lang Tian kagum. Dia dapat menembus ke peringkat ketiga kaisar hanya dengan melihat tekniknya. Itu adalah bakat Brother Suang Huo. Dibandingkan dengan kuali obat kelas atas, ini benar-benar sedikit penghargaan. Tidak penting, kakak Suang Huo datang untuk mencari Lang Tian kali ini. Jika ada yang harus saya lakukan katakan saja. Lang Tian tidak akan pernah menolak. Sejujurnya, aku sedang membangun sebuah faksi. Dan aku di sini kali ini untuk berharap saudara Lang Tian dapat bergabung. Xiaoyan memberikan pengantar umum tentang situasinya, dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Setelah mendengarkan pengalaman Xiaoyan di benua Doudi, Lang Tian menarik napas dalam-dalam. Tidak mudah mencapai prestasi seperti itu dengan kerja kerasnya sendiri hanya dalam waktu 3 tahun. Evaluasi Lang Tian terhadap Xiaoyan telah mencapai tingkat yang baru. Mendengar bahwa Xiaoyan Zi tidak terbatas pada kota Juxi, tetapi akan menginjakkan kaki di seluruh benua untuk berlatih. Mata Lang Tian berbinar dan darahnya mendidih dengan antusias. Namun, setelah berpikir keras beberapa saat, Lang Tian masih menggelengkan kepalanya. Saudara Lang Tian, mengapa demikian? Apakah Anda memiliki kekhawatiran? Hati Xiaoyan menjadi dingin, dan dia terus bertanya. Melihat ini, Xiaoyan buru-buru berkata, Saudara Lang Tian, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, sebaiknya Anda mengatakannya. Lang Tian ragu sejenak. Sejujurnya, Lang Tian tidak pernah berani meninggalkan kota ini karena kesulitan yang tidak dapat dihindari. Sebenarnya, saya berlindung di sini. Petik 2. Ternyata klan milik Lang Tian disebut Pil Demon Clan. Tidak banyak orang di klan ini. Dan itu adalah cabang yang sangat langka dari klan iblis. Semua anggota klan ini memiliki bakat yang sangat tinggi untuk memurnikan obat. Klan jiwa iblis sangat kuat. Dan mereka menangkap semua anggota klan iblis Pil untuk memurnikan obat. Hanya Lang Tian melarikan diri dan bersembunyi di kota yang robek. Lang Tian tidak peduli dengan hidup dan mati, tetapi berharap untuk menyumbangkan sedikit kekuatan dalam kapasitasnya ke klan Danmo, dan bahkan lebih banyak harapan untuk menyelamatkan klan Pilbong. Itu hanya saja kekuatannya lemah, dan klan jiwa iblis sangat kuat. Bahkan jika Anda bergabung dengan pasukan lain tidak akan berperang karena diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak berniat bergabung dengan pasukan lain. Tapi bersembunyi di kota robek, Lang Tian tidak memiliki resep yang baik, atau alat penyulingan obat yang baik. Dan dia tidak berani mengekspos keluarga alkimia karena identitasnya. Dia menjalani kehidupan yang sangat sulit. Jadi dia pergi untuk berpartisipasi dalam kontes pemilihan pemula untuk memenangkan hadiah. Kakak Suang Huo, meskipun Anda berkembang dengan kecepatan luar biasa sekarang, Anda masih jauh dari kemampuan untuk membandingkannya dengan iblis jiwa, Lang Tian berkata terus terang. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Lang Tian memiliki masa lalu yang tak tertahankan. Tidak heran jika kejeniusan seperti itu telah jatuh sejauh ini.
Meskipun pengalamannya berbeda dengan Lang Tian, itu sama dengan klan iblis roh. Dengan banyak festival, dia berbagi fakta bahwa dia diburu oleh iblis jiwa dengan perasaan yang sama. Saudara Lang Tian, iblis jiwa memang sombong dan mendominasi. Dan saya memiliki banyak masalah dengan iblis jiwa. Peninggalan yang saya dapatkan dari reruntuhan kuno dimata-matai oleh iblis jiwa. Dan mereka mengirim orang untuk memburu mereka sepanjang jalan. Namun demikian, kedua leluhur klan kami terluka. Dan banyak anak terbunuh dan terluka. Dan korbannya banyak. Kata-kata Xiao Yan dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan kesedihan yang mendalam. Lang Tian tidak menyangka bahwa Xiao Yan juga dianiaya oleh klan iblis jiwa di benua Doudi. Klan iblis jiwa sangat kuat di benua Doudi. Dikatakan bahwa ada leluhur dari Doudi bintang 8 yang duduk sebagai komando. Justru karena keberadaan klan iblis jiwa, belum bisa bersatu sampai sekarang. King Haoran berkata, wajahnya sangat serius. Tampaknya jiwa iblis telah membawa cukup banyak masalah bagi King Haoran. Tidak ada yang menyangka bahwa selama percakapan, ketiga pihak akan memiliki dendam dan kebencian mereka sendiri terhadap ras iblis jiwa. Saudara Lang Tian, izinkan saya memperkenalkan. Xiao Yan berdiri. Memperkenalkan mereka satu persatu. Ini adalah kakak laki-laki tertua saya. Dan juga Kaisar Iblis King Haoran saat ini. Kata-kata itu seperti petir. Membuat Lang Tian terkejut. Dan sekarang berdiri di depannya adalah Kaisar Iblis baru dari Mozu. Dan dia juga kakak tertua Xiao Yan. Ini King Muer, adik dari Kaisar Iblis. Halo, kata King Muer. Suaranya seperti bel perak. Ini adalah putri dari aliansi pedagang. Zenni, manajer rumah lelang Dasang. Petik 2. Kontes pemilihan Rookie Brother Lang Tian adalah pembuka mata bagi kami. Bakat untuk memurnikan obat sangat langka. Zenni mengangguk. Dengan lembut memuji. Lang Tian benar-benar terkejut. Putri dari aliansi bisnis. Dan Kaisar Iblis yang memiliki beberapa kaisar petarung bintang 5 muncul bersama. Terlepas dari kekuatan, itu adalah keberuntungan seumur hidup untuk melihat salah satu dari dua wanita cantik. Lang Tian hanya berpikir bahwa hidup ini sudah cukup. Kakak Lang Tian, kamu baik-baik saja? Melihat Lang Tian sedikit terganggu, Xiao Yan bertanya. Maaf, hari ini sangat tidak terduga sehingga aku kehilangan akal. Lang Tian beruntung kamu ada di sini. Lang Tian kembali sadar, dan buru-buru membalas hormat. Ekspresinya perlahan kembali normal. Melihatnya di matanya, King Haoran sedikit mengangguk, dengan sedikit kepuasan di matanya. Orang ini tidak pernah berhubungan dengan orang kaya dan berkuasa, dan dia dapat memulihkan sikapnya dengan begitu cepat dan tenang. Dia jelas bukan orang yang menyanjung. Xiao Yan memiliki mata yang baik untuk orang. Sejujurnya, saudara Lang Tian, selama kompetisi pemilihan rookie, situasinya istimewa. Jadi saya menyembunyikan nama saya. Mohon maafkan saya. Sebenarnya, nama keluarga saya adalah Xiao. Dan nama saya Xiao Yan. Lang Tian terkejut lagi. Apa? Mungkinkah kamu adalah Xiao Yan yang dikabarkan yang mendapatkan resep tak tertandingi dari Kaisar Iblis Tua? Petik 2. Dan penyuling cairan roh bening yang membuat banyak kebisingan beberapa waktu lalu adalah Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan telah bergabung dengan Sang Meng dan Iblis. Mari bekerja sama dengan Kaisar untuk memurnikan cairan bening dan pil ki darah secara bertahap. Petik 2. Zenni tahu bahwa orang pintar tidak perlu banyak bicara. Dan Lang Tian jelas orang yang pintar. Mendengar apa yang dikatakan Zenni, Lang Tian, yang menjalankan apotek dan seorang apoteker, secara alami tahu betapa luar biasa keuntungannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Yan di masa depan akan sekaya apa. Hanya dalam 3 tahun, dia telah melompat 3 peringkat dan maju ke Doudi bintang 3. Dia memiliki resep yang membuat seluruh benua Doudi gila. Dia adalah apoteker peringkat ketiga yang menerobos setelah melihat tekniknya sendiri. Masa depan akan menjadi cerah. Dia telah membentuk aliansi dengan aliansi bisnis. Dan latar belakang yang dalam menjadi saudara dengan Kaisar Iblis. Dengan sumber daya, kekuatan, dan bakat, Xiao Yan memiliki ketiganya. Dan masa depan jelas bukan mimpi. Jika Anda harus membuat pilihan paling bijak dan paling penting dalam hidup Anda, sekaranglah saatnya. Ada secerca harapan untuk masa depan Pil Demon Clan di dalam hatinya. Dan sekarang Lang Tian menyesal telah menolak terlalu cepat barusan. Bakat Lang Tian sangat mencengangkan, yang sangat saya kagumi. Tetapi seorang apoteker harus memiliki 3 elemen penting, sumber daya, kuali obat, dan resep. Jika Lang Tian memiliki lebih dari dukungan ini, saya yakin pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas.
Zenny sedikit menghela nafas, seolah menyesal. Zenny bergerak dengan baik dengan angin. Dan dia memang cerdas dan cakap. Lang Tian terjebak dalam pikirannya dan berpikir keras. Tanpa sumber daya, itu berarti tidak ada status. Tanpa status, itu berarti tidak ada kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak ada harapan untuk menyelamatkan klan Danmo. Lang Tian, kamu, aku, dan Xiao Yan semuanya berseteru dengan klan iblis jiwa dan bahkan memiliki kebencian yang mendalam. Aku juga secara singkat memperkenalkan kekuatan klan iblis jiwa barusan. Mereka yang memiliki musuh yang sama harus bersatu melawan satu sama lain. Dan wajar untuk menambahkan lebih banyak kekuatan ke klan iblis jiwa. Baiklah. Dan seperti yang dikatakan Zenny, bakatmu tidak boleh disia-siakan. King Haoran berkata dengan suara yang dalam. Untuk Xiao Yan dan dirinya sendiri, itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan iblis jiwa. Kakak Lang Tian. Undangan Xiao Yan untukmu tulus. Jika Kakak Lang memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Dia pasti akan memuaskanmu. Xiao Yan mengulurkan cabang zaitun lagi tanpa kehilangan kesempatan. Lihat alis Lang Tian. Ragu-ragu di antara alis Tian. Xiao Yan berdiri dengan suara nyaring dan kuat. Semua orang di sini untuk menjadi saksi bagi Xiao Yan. Selama saudara Lang Tian bersedia bergabung, Xiao berjanji. Kebencian pribadi dan keluarga Brother Lang Tian, divisi kakak laki-laki dari klan iblis, dan kebencian keluarga Xiao semuanya berkat klan iblis jiwa. Suatu hari, Xiao pasti akan mencari keadilan dari klan iblis jiwa. Begitu kata-katanya keluar, Lang Tian tergerak, dan mata yang dia lihat pada Xiao Yan penuh dengan emosi yang membara. Xiao Yan hari ini bukan lagi Xiao Yan yang dibantai oleh orang lain. Xiao Yan memiliki resep yang dapat menjungkir balikan ekonomi benua Doudi. Selama Xiao Yan menginjak kakinya, benua Doudi akan bergetar. Apa yang kurang dari Xiao Yan sekarang adalah pengaruh yang kuat, tetapi dengan sumber daya yang cukup. Itu hanya masalah waktu, tidak ada yang meragukannya. Kedua, selama saudara Lang Tian setuju, Xiao mendapat dukungan dari aliansi bisnis, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk memurnikan obat akan terus dipasok ke saudara Lang Tian. Tidak perlu khawatir, saudara Lang Tian adalah iblis, dan Xiao akan menjamin inti sihir yang dibutuhkan saudara Lang untuk meningkatkan kekuatannya, untuk menghilangkan kekhawatiran saudara Lang Tian. Lang Tian benar-benar terpana. Kata-kata Xiao Yan terus bergema di benaknya. Xiao Zhan dan yang lainnya juga sangat tersentuh. Mereka tahu bahwa mereka tidak mengikuti orang yang salah. Xiao Yan dapat melakukan ini pada Lang Tian hari ini, dan dia akan melakukan ini pada mereka di masa depan. Mata beberapa orang yang memandang Xiao Yan penuh dengan ketegasan yang tidak akan pernah kembali. King Haoran sedikit mengangguk. Xiao Yan benar-benar memiliki bakat sebagai pemimpin. Langkah ini tidak hanya memenangkan hati Lang Tian tetapi juga mendapatkan dukungan dari bawahannya. Zenny dan King Muer menatap pria yang mereka sukai dengan penuh kasih sayang, merasa bahwa Xiao Yan sangat tinggi saat ini. Ketiga, untuk resepnya, jangan khawatir. King Lingye dan Blood Kipil yang sensasional hanyalah dua resep Xiao tingkat rendah. Selama Brother Lang bergabung, semua resep Xiao akan diserahkan kepada saudara Lang untuk memperbaiki di masa depan. Apa yang saudara Lang lakukan adalah membuat alkimia dan memperkuat kekuatan kita bersama. Dan semua hal yang dikhawatirkan saudara Lang akan ditanggung oleh Xiao. Aku ingin tahu apa pendapat saudara Lang. Selain kebencian dari klan iblis jiwa, alkimia adalah keinginan seluruh klan. Tetapi resep dengan kualitas terbaik adalah keinginan lama dari semua apoteker. Dan itu adalah godaan yang fatal bagi keluarga alkimia. Sekarang, King Lingye dan Bloody Pill, yang mengejutkan daratan, dengan jelas diberitahu bahwa mereka hanyalah dua resep tingkat rendah. Bagaimana Lang Tian tidak tergerak atau terkejut? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Xiao Yan di dalam dirinya? Salah satunya bisa menyebabkan kekacauan badai berdarah. Dan semua ini, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri dengan terus terang, mempercayai dirinya sendiri tanpa syarat. Untuk bertemu Xiao Yan, sudah diharapkan balas dendam besar akan terbalas. Dan bahkan lebih berharap untuk menghidupkan kembali klan dan mau ketulusan dan ketegasan Xiao Yan telah sepenuhnya menaklukkan hati Lang Tian. Jika saya menolak lagi, saya akan terlalu dibuat-buat. Lang Tian dengan sungguh-sungguh berdiri, mengepalkan tinjunya pada semua orang, dan berkata dengan tulus, saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas ketulusan mereka. Dengan kebaikan seperti itu, jika Lang Tian menolak lagi, itu akan mengecewakan semua orang. Lang Tian Langit bersedia mengikuti Xiao Yan, tanpa meminta apapun. Pikiran dan sikap Xiao Yan telah sepenuhnya menaklukkan Lang Tian.
Dan Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali klan alkimia. Saudara Lang Tian, Xiao menyambut Anda untuk bergabung. Mulai sekarang kami akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Xiao Yan sangat gembira. Bisa memenangkan Lang Tian. Tidak akan menjadi masalah untuk memproduksi secara massal. Bintang 5 pertempuran kaisar di masa depan. Kekuatan klan Xiao sekarang terlalu lemah. Kali ini, memenangkan hati orang-orang dalam satu gerakan. Dan semua orang sangat senang. Lang Tian segera mengemasi barang bawaannya. Membawa pelayan tua itu dan mengikuti kerumunan ke halaman sebelum pergi. Lang Tian menggosok papan nama di pintu masuk apotek dengan enggan. Lagi pula, dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Lang Tian dengan enggan mengucapkan selamat tinggal dengan air mata. Namun Lang Tian tidak menyangka tempat ini akan segera menjadi saksi kelahiran seorang apoteker yang mengejutkan benua Doudi. Di sini, akan menjadi saksi akhir hidup Lang Tian, tapi juga titik awal yang baru. Pada saat ini, sebuah plakat horizontal emas telah digantung di gerbang halaman Xiao Yan, di mana dua karakter besar, Xiao Fu, tertulis di naga dan burung phoenix, luar biasa. Begitu semua orang tiba di atas rumah Xiao Yan, Lang Tian dikejutkan oleh ukuran kediaman Xiao Yan, dan memujinya. Kakak Xiao adalah penulis yang hebat. Lang Tian menghela nafas dari lubuk hatinya. Di mana itu? Aku malu. Ini adalah hadiah dari aliansi bisnis. Xiao Yan menjawab dengan jujur, tetapi dia sedikit bingung tentang plakat itu, dan dia tidak melihatnya ketika dia keluar. Zenny mengguncang pinggangnya dengan ringan. Melihat kebingungan Xiao Yan, dia berkata dengan sedikit cela, "Kamu tahu kamu sibuk, dan kamu bahkan tidak tahu bagaimana memberi nama tempat tinggalmu sendiri. Ini karena aku mengatur seseorang untuk diundang ahli kaligrafi terbaik untuk menuliskannya dalam semalam. Saya tahu Anda tidak menyukai hal-hal yang menonjol, jadi saya membuatnya sederhana. Apakah Anda puas dengan itu?" Petik 2. Seperti yang diharapkan dari seorang Jenderal Sangmeng yang cakap, Xiao Yan sangat puas dengan hal itu. Masalah sepele tidak luput dari perhatian Zenny. Menganggukkan kepalanya, dia berkata dengan suara rendah, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah mendengar ini, tidak peduli seberapa sulitnya, itu sangat berharga. Senyum Zenny mekar seperti 100 bunga mekar penuh. Begitu terang bahkan matahari di langit pun hilang cahayanya. Semua orang tercengang. King Muer sedikit kesal, tetapi dia harus mengakui bahwa pesona alami dan kelancangan Zenny memang unik. Semuanya turun. Xiao Yan memandang King Muer, yang terlihat tidak senang, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, mengarahkan semua orang untuk turun. Setelah memasuki aula tengah, semua orang duduk sesuai, menawarkan teh. Zenny segera mengatur jamuan untuk resepsi. Semuanya teratur dan anggun. Kakak Xiao, kamu benar-benar diberkati. Jauh lebih mudah memiliki anak perempuan dari aliansi bisnis untuk membantumu. Puji Lang Tian berulang kali. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Memang, sifat Xiao Yan tidak cocok untuk urusan dalam negeri ini. Tanpa bantuan Zenny, Xiao Yan pasti akan hancur dan merugi. Untuk Zenny, Xiao Yan sangat berterima kasih. King Haoran mengangguk berulang kali. Semakin menghargai saudara ini. Ucapan Xiao Yan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Le Shaolong dan yang lainnya merasa sangat emosional ketika mendengar kata-kata itu. Semua orang datang dari Douze. Perjalanannya naik turun. Dan mereka mengikuti banyak kekuatan. Tetapi tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat menganggap diri mereka sebagai kerabat dan teman. Kebaikan dan kebaikan Xiao Yan kepadanya membuatnya sangat menghargai cinta yang telah lama hilang. Kebahagiaan. Mengingat pasang surut ratusan tahun masih membuat mata Lang Tian redup oleh air mata. Melihat wajah Xiao Yan memerah, Zenny pikir itu sangat lucu. Dia penuh senyum. "Aku punya saran. Kita berada di bawah komando Tuan Muda. Dan Tuan Muda adalah masa depan klan Xiao. Bagaimana kalau kita memanggilnya Tuan Muda Xiao di masa depan?" Saran Le Shaolong. Lang Tian, Xiao Zhan dan yang lainnya mengangguk setuju. Xiao Yan melambaikan tangannya berulang kali. Dia bermaksud menganggap tim sebagai temannya lebih dari bawahannya. Dan gelar ini selalu membuatnya merasa lebih unggul. Dan Xiao Yan tentu saja tidak menyukai perasaan ini. Semua orang berdebat. Dan itu adalah masalah pekerjaan rumah. King Haoran tidak nyaman untuk campur tangan. Jadi dia membawa King Muer untuk minum di sampingnya. Untuk mencegah King Muer menambah masalah. "Bagaimana dengan ini?" kata Zenny dengan fasih. "Bagaimana kalau kita menghapus karakter utama Tuan Muda Xiao?" Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao. Ini bagus.
Mata Le Shaolong berbinar. Xiao Yan juga merasa itu lebih enak didengar. Jadi dia sedikit mengangguk. Kakak mendapat bantuan Zenni. Itu benar-benar seperti harimau bersayap. Bahkan King Haoran tidak bisa tidak memuji. Melirik King Muer dari sudut matanya. Dan menghela nafas sedikit. Xiao Shao. Meski hanya ada satu perbedaan kata. Tetapi makna di dalamnya sangat berbeda. Satu kata dihilangkan. Penghalang antara tuan dan pelayan dihilangkan. Dan keunggulan dihilangkan. Perbedaan satu kata memperpendek keharmonisan antara Xiao Yan dan seluruh tim. Yang benar-benar merupakan langkah yang brilian. Seolah merasakan tatapan King Haoran. Zenni menoleh dan tersenyum anggun. King Haoran sendiri harus mengakui bahwa tanpa hubungan King Muer, penilaiannya terhadap Zenni akan lebih tinggi. Ayo, Kaisar Iblis, Tuan Muda Xiao, mari kita bersulang dan merayakannya. Zenni mengambil kesempatan untuk membuat keputusan akhir, menghalangi kemungkinan penyesalan Xiao Yan di masa depan. Setelah istirahat sejenak, Xiao Yan menjadi tenang dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang Lang Tian telah bergabung. Tidak ada lagi yang harus disibukkan untuk saat ini. Setelah kekuatan jiwa ditingkatkan, sangat penting untuk maju ke teknik alkimia. Memikirkan pil Xiu Sui. Mata Xiao Yan terbakar dengan api. Evolusi Feng Jue adalah apa yang telah dinantikan oleh Xiao Yan. Dan dia tidak tahu kejutan seperti apa yang akan terjadi. Xiao Yan mengamati resep Dinaji dengan kekuatan jiwanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengkonsolidasikan alkimia dari peringkat ketiga terlebih dahulu. Kemudian naik ke peringkat keempat Kaisar. Dan kemudian lanjutkan langkah demi langkah. Xiao Yan memiliki total 5 resep untuk kelas 4. Yaitu pil pelindung tubuh. Salah satu hadiah dalam kompetisi. Sanwen King Lingye. Pil pemakan jiwa. Pil surgawi. Dan pil gaib. Sanwen King Lingye. Ini dapat secara instan memulihkan semangat Juang Dou di bintang 4. Invisible Pill, itu bisa tidak terlihat, tetapi tidak bisa bergerak. Huntian Pill, secara instan meningkatkan kekuatan. Dan gejala sisa yang besar, Soul Pill, itu bisa menghilangkan jejak Soul Devourer. Body Protection Pill, dapat langsung membentuk perisai di sekitar tubuh untuk memperkuat pertahanan. Xiao Yan bahkan tidak tahu apa tanda pemakan jiwa itu. Jadi dia langsung mengesampingkan pil pemakan jiwa itu. Mari kita mulai dengan ketiganya. Memurnikan Erwen Kingling Liquid dan Erwen Blood Key Pill juga bisa digunakan sebagai sebuah tim. Sekarang Xiao Yan, yang kaya dan berkuasa, tidak perlu memikirkan uang sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah kelangkaan bahan obat. Namun, bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan kelas 3 dan 4 tidak sulit sama sekali dengan kemampuan pengadaan aliansi bisnis. Ketika Le Shaolong bangun, Xiao Yan memintanya untuk memberikan daftar bahan obat kepada Zenni, dan segera membelinya. Setelah menjelaskan semuanya, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam penanaman seni roh darah. Meskipun kekuatan jiwa telah mencapai tahap akhir dari alam kaisar, itu tidak stabil. Berlatih seni roh darah hanya menstabilkan keadaan kekuatan jiwa. Selama setengah bulan, kediaman tempat tinggal Xiao Yan dipenuhi dengan energi darah. Gelombang darah bergolak, awan bergelombang dan angin beterbangan, menutupi langit dan menghalangi matahari. Tampaknya terinfeksi oleh Xiao Yan dan Zenni. Le Shaolong dan Xiao Zhan juga bekerja tanpa lelah untuk melatih keterampilan bertarung siang dan malam. Semuanya berlalu dalam diam sampai orang-orang yang diatur oleh Zenni mengirimkan semua materi yang dibutuhkan Xiao Yan. Jika kamu punya waktu, siapkan bahan obat yang dibutuhkan Lang Tian terlebih dahulu. Petik 2. Kalimat sederhana membuat Zenni Lang Tian sangat tersentuh hingga air mata memenuhi matanya. Setelah menyesuaikan kondisinya dan mengambil bahan obat, Xiao Yan pergi ke ruang alkimia tanpa henti. Itu juga pertama kalinya Xiao Yan memasuki tempat alkimia Xiao Mansion. Mendorong gerbang batu. Bagian dalamnya sangat luas. Semuanya dibangun dari batu biru. Ini benar-benar bagus. Xiao Yan tersenyum. Dan dengan kedutaan di hatinya, pagoda Zichen Void Spirit melintas, melayang di udara, dan bersinar terang. Sudah lama sejak aku melihat Long Yi. Aku tidak tahu bagaimana penyerapan dan Lei. Xiao Yan menantikannya. Dan Long Yi keluar melalui transmisi suara. Nyanyian naga muncul di depan Xiao Yan disertai dengan cahaya keemasan. Long Yi memandang Xiao Yan dengan penuh semangat. Dengan keterikatan yang mendalam di matanya. Long Yi telah menyerap dan Lei di Zichen Void Spirit Pagoda. Dan sekarang dia akhirnya menyerap semuanya. Dia sudah lama ingin keluar untuk menemukan Xiao Yan. Xiao Yan mengukur Long Yi dari atas ke bawah. Merasakan Douqi Long Yi meningkat secara signifikan.
dan bertanya dengan puas, "Tidak buruk. Bagaimana? Berapa banyak bintang yang kamu miliki sekarang?" Mengumpulkan banyak pil sebelumnya, Long Yi masih sangat pendiam. Tapi kegembiraan dalam nadanya masih mengkhianati kegembiraannya. Setelah malapetaka Kaisar, kekuatan fisik Long Yi sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kegembiraan yang besar bagi Xiao Yan, dan dia juga tangan kanan. Haha, sangat bagus. Xiao Yan mengobrol dengan Long Yi sebentar. Ngomong-ngomong, Long Yi, bisakah kamu menyerap dan Lei kelas 4? Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mengerutkan kening. Dan Lei peringkat 4, Long Yi juga terpana. Semakin tinggi peringkat pil, semakin kuat kekuatan pil. Melihat Xiao Yan yang malu, Long Yi sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kamu bisa memurnikan obat mujarab tingkat 4. Kamu sekarang adalah apoteker tingkat 4 Kaisar. Begitu cepat, Long Yi menarik napas. Mengingat bahwa belum lama ini, Xiao Yan hanyalah seorang apoteker tingkat 2 Kaisar. Apakah kesulitan memurnikan obat menurun setelah kelas 2? Long Yi membuat lelucon langka. Xiao Yan terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Long Yi memiliki sisi humor seperti itu. Tidak ada yang disembunyikan dari Long Yi. Xiao Yan secara singkat menggambarkan kontes pemilihan pemula dan proses menyerap hantu. Dan Long Yi tiba-tiba menyadari, menatap Xiao Yan dengan sedikit iri. Sambil mengobrol dan tertawa, Xiao Yan memikirkan pertanyaan tadi, dan sedikit mengernyit lagi. Kurasa tidak ada masalah. Itu seharusnya berhasil. Long Yi tidak ingin melihat Xiao Yan bermasalah, dan berharap untuk meredakan kekhawatiran Xiao Yan. Dan setelah dipromosikan menjadi bintang 3, Long Yi menjadi lebih percaya diri, kekuatan fisiknya. Yah, tidak apa-apa untuk melangkahi satu langkah. Long Yi mengangguk dengan serius. Lagi pula, dia biasa melangkahi langkah untuk menjemput dan Lei. Jadi kali ini mungkin tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Long Yi adalah naga guntur emas 9 misterius, dan tubuhnya diubah oleh guntur. Xiao Yan memikirkannya dan memikirkannya, tetapi dia masih relatif yakin. Menjentikkan jarinya, seberkas cahaya merah menyala, dan kuali Yanmu yang seperti api muncul di depan Xiao Yan. Gelombang panas yang membakar berubah menjadi nyala api yang tak terlihat. Udara di sekitarnya sedikit terdistorsi, dan suhu seluruh ruang alkimia jatuh. Saat naik, bahkan permukaan Bluestone tampak menjadi sedikit merah. Mata Xiao Yan menunjukkan tekad, dan dengan pikiran, bahan obat yang dibutuhkan untuk Erwen Kingling Liquid dan Erwen Blood Kipil terbang keluar dari Naji, dengan padat melayang di udara. Meski kepastiannya relatif tinggi, permintaan bahan obat ini relatif besar, sehingga Xiao Yan sengaja membeli ratusan pasang bahan obat. Jantung bergerak sesuka hati, dan Chaos Holy Flame dan Earth Explosion Skyfire melonjak keluar, menyelimuti seluruh tubuh, dan api kuning tua dan merah tua terjerat satu sama lain dan perlahan bergabung. Tidak peduli berapa banyak nilai pil, sikap Xiao Yan terhadap mereka adalah habis-habisan. Dengan keberadaan Fen Jue, Chaos Holy Flame dan Earth Explosion Skyfire menyatu dalam sekejap. Api biru tua menyala dengan ganas, dan lapisan merah menyala dan sedikit senja biru menyebar ke segala arah. Udara dipenuhi dengan panas yang menyesakkan. Api menari seperti air yang mengalir, terus-menerus berubah antara bahan obat yang tidak terlihat dan nyata. Tersuspensi wangi meluap saat suhu naik. Kekuatannya telah meningkat pesat. Xiao Yan cukup puas, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Api biru tua memantul ke kuali Yanmu, dan nyala api membubung ke langit. Retakan hitam terbakar tepat di atas kuali obat, dan angin dingin yang menderu-deru mengalir masuk. Dan sebelum sempat berputar-putar di sekitar ruangan, ia mati dalam suhu nyala api fusi. Kilatan api melintas di matanya. Dengan api langit dan kuali obat berkualitas tinggi di tangannya, Xiao Yan penuh percaya diri. Dan dengan pikirannya, lidah api menggulung, menyapu semua bahan obat di tengah. Xiao Yan melakukan banyak tugas. Kekuatan jiwa menyapu, menyortir dan memurnikan bahan obat di kuali Yanmu. Untuk alkimia ini, Xiao Yan tidak hanya ingin meningkatkan keterampilan alkimia, tetapi juga ingin menggunakan dan Lei untuk membiarkan Long Yi terus meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, ada banyak petarung bintang 5 di sekitarnya, dan bantuan dari 3 bintang sudah sedikit tidak mencukupi. Peningkatan kekuatan Long Yi akan sangat membantu Langtian di masa depan. Langtian akan menjadi kunci produksi masal Dou di bintang 5 oleh klan Xiao di masa depan. Xiao Yan sendiri tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan pada alkimia. Jadi kekuatan semangat juang Langtian dan Long Yi, serta bahan obat yang dibutuhkan untuk resepnya,
akan mulai disiapkan setelah dia keluar. Bukan karena Xiao Yan tidak ingin Zenny mengatur pembelian bahan obat di pagi hari, tetapi tim baru saja dibentuk, dan Zenny harus mengurus banyak urusan rumit, dan dia terlalu sibuk. Selain itu, Lang Tian masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi hingga dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam tim ini. Dan Xiao Yan masih memahami kebenaran bahwa tergesa-gesa menghasilkan pemborosan. Xiao Yan berkonsentrasi untuk memurnikan obat. Bahan obat terus-menerus dimurnikan satu persatu. Dan cairan obat terus dimasukkan ke dalam botol batu giok waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dan semua bahan obat dimurnikan. Dengan pelepasan satu tungku dari 2 baris pil energi darah dan cairan Qingling, teknik pemurnian obat Xiao Yan menjadi semakin mahir. Dan teknik pemurnian obat kelas 3 juga secara bertahap dikonsolidasikan. Dengan penyerapan pil dan guntur yang terus-menerus, aura Long Yi meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Jika kecepatan ini diikuti, Long Yi akan segera menembus tahap bintang tengah. Ratusan obat habis. Xiao Yan menyesuaikan kondisinya, dan merasa sudah waktunya untuk menyerang Kaisar tingkat 4. Dengan pikiran, api langit bergulung, dan semua obat Sanwen Qingling Ye tersapu ke dalamnya. Kekuatan jiwa di tahap akhir kerajaan Kaisar benar-benar kuat, dan dengan kombinasi fusi triko Tianhuo dan Yanmu Xiao Yan dan benda-benda aneh lainnya, kesulitan pemurnian sangat berkurang. Waktu berlalu dengan cepat, dan bahan obat dihaluskan dan siap untuk dilebur. Proses fusi Sanwen Qingling Ye relatif mudah, serta tidak terlalu rumit dan berliku. Aku harap penyempurnaan pertama akan berhasil. Gumam Xiao Yan. Keinginan untuk menantang muncul di dalam hatinya. Teknik yang dipelajari dari Lang Tian seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, menyatu dengan kekuatan jiwa. Cairan obat mengikuti teknik Xiao Yan bolak-balik di kuali obat, memancarkan aroma obat yang kuat, dan energi indah mengalir ke dalam cairan obat terus-menerus di tengah. Awan menutupi kabut, seperti asap dan kabut. Perlahan, lingkaran cahaya di permukaan cairan obat menjadi lebih cerah, dan aromanya menyegarkan, kaya dan harum. Dan cairan Sanwen Qingling akhirnya berhasil dimurnikan. Xiao Yan menyeka keringat panasnya dan menghela nafas panjang. Kegembiraan di matanya tidak bisa ditekan. Di masa lalu, setiap kali penyempurnaan resep pertama berakhir dengan kegagalan. Kali ini adalah kesuksesan pertama Xiao Yan. Xiao Yan dapat merasakan bahwa semua energi diekspos di bawah kekuatan jiwa. Dan dia bisa mengendalikannya dengan mudah, berat. Kekuatan jiwa pada tahap akhir Emperor Realm adalah ketinggian yang dapat ditangani dengan memurnikan eliksir peringkat 5. Secara alami, tidak sulit untuk hanya pil peringkat 4. Xiao Yan akhirnya naik ke alkemis peringkat keempat dari Kaisar. Setelah tenang, Xiao Yan mulai memurnikan Sanwen Qingling Liquid lagi dengan pengalaman untuk pertama kalinya. Pemurnian selanjutnya akan lebih berguna. Kekuatan jiwa dan teknik misterius menyatu satu sama lain. Dan semakin mahir mereka, energi pertarungan dalam tubuh mengalir ke kuali obat seperti air pasang. Saat tungku Sanwen Qingling Liquid keluar satu demi satu, keterampilan pemurnian obat Xiao Yan juga terus dikonsolidasikan. Dari lebih dari 100 obat, hanya sekitar 30 yang gagal pada akhirnya. Tingkat keberhasilan pemurnian untuk pertama kalinya tidak signifikan. Meskipun kesulitan memurnikan Sanwen Qingling Ye tidak tinggi, kecepatan pemurnian ramuan tingkat 4 yang menghabiskan energi pertempuran masih membuat Xiao Yan lelah. Itu membuat Xiao Yan tidak dapat melanjutkan dengan tenang. Dan sepertinya dia harus meningkatkan kekuatan ki pertempurannya. Dan Xiao Yan menyadari masalah ini. Semua bahan obat Sanwen Qingling Ye telah habis. Mata Xiao Yan tetap tertuju pada pil pelindung tubuh dan pil berburu surga. Kedua jenis obat mujarab termasuk dalam peringkat yang relatif tinggi dari kelas 4. Bahan habis pakai yang tidak konvensional. Jadi Xiao Yan tidak berencana untuk memperbaikinya terlalu banyak. Selama masing-masing ada sekitar 20 pasang, mereka digunakan dalam keadaan darurat. Pil surgawi, pil perlindungan tubuh. Setelah membacanya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Semuanya adalah pil kelas 4. Tetapi persyaratan untuk pil perlindungan tubuh jauh lebih rendah daripada pil Huntian. Dan langkah alkimia dari pil Huntian jauh lebih banyak, lebih rumit daripada pil perlindungan tubuh. Seperti yang diharapkan dari resep berharga Kaisar Iblis Tua, itu efektif melawan langit, tetapi juga cukup rumit. Mari kita sempurnakan pil pelindung tubuh terlebih dahulu. Kesulitannya lebih rendah, dan lebih mudah dikendalikan dan lebih kuat. Xiao Yan bergumam. Berkonsentrasi. Api biru tua menyala lagi. Dengan Sanwen Qingling Liquid dalam jumlah besar sebagai bayangan,
Kesulitan pil pelindung tubuh jauh lebih mudah bagi Xiaoyan. Hanya dalam 1 minggu, pil pelindung tubuh pertama disempurnakan dan dibentuk, dan aromanya tersebar. Itu sangat kaya bahwa seluruh ruangan tidak bisa dicairkan. Dengan rakus menghirup aroma obat mujarab, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di luar langit, guntur berbunyi, angin bertiup kencang, awan gelap bergulung, dan guntur mengamuk.